Bismillahirrahmanirrahim. Buku Menjadi Kepala Sekolah Profesional karya Dr. E. Mulyasa MPD. Beliau saat ini menjadi guru besar, menjadi seorang Profesor Dr. E. Mulyasa. Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks untuk menyukseskan MBS atau manajemen berbasis sekolah dan juga KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Buku ini ditulis tahun 2002, jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian kata pengantar disebutkan beberapa poin yang saya cuplik di sini dari slide 1 sampai dengan slide 7, mulai slide 2 ini sampai dengan slide 7. Yang pertama, disebutkan di bagian kata pengantar bahwa pendidikan nasional saat ini sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar saat itu tahun 2002, dan sampai sekarang pun perubahan-perubahan mendasar juga dilakukan di dunia pendidikan. Nah, terutama yang berkaitan dengan UU Sisdiknas tahun 2003 ya, UU Sisdiknas ini. Kemudian selain itu juga terkait dengan undang-undang ya, selain perubahan mendasar pada undang-undang, juga pada manajemen di sekolah-sekolah. Ada manajemen berbasis sekolah atau MBS atau School Based Management. Kemudian kurikulum yang diterapkan saat itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu juga ada perubahan-perubahan teknis lain yang mengikutinya. Nah, di poin yang berikutnya, perubahan-perubahan tersebut, perubahan pada peraturan perundangan, yuridis, kemudian manajemen, kemudian kurikulum dan seterusnya, diharapkan, ditujukan atau diniatkan bisa memecahkan atau menjadi solusi jalan keluar dari berbagai macam problematika atau kondisi di dunia pendidikan. Baik masalah-masalah yang konvensional, masalah-masalah umum, maupun masalah-masalah yang muncul beriringan bersamaan atau terbawa dengan hadirnya ide-ide baru, adanya perubahan-perubahan, inovasi-inovasi. Itu ada masalah yang sifatnya masalah inovatif yang menjadi paket bawaan dari adanya perubahan-perubahan. Nah, melalui berbagai macam perubahan tersebut, perundangan, kurikulum, manajemen, dan seterusnya, diharapkan akan tercipta sesuatu yang lebih baik tentunya. Khususnya di sini iklim yang lebih kondusif bagi peningkatan kualitas pendidik dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan atau sumber daya manusia atau PSDM untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi atau di dalam bahasa Indonesia kesejakatan globalisasi yang dalam kesemrawutan global, dalam kerumitan global. Di poin yang keempat, perubahan-perubahan mendasar tersebut pada peraturan perundangan, pada manajemen, pada kurikulum dan seterusnya menuntut atau mensyaratkan berbagai macam tugas atau konsekuensi yang kemudian perlu dikerjakan oleh para tenaga kependidikan, pendidik dan juga tenaga kependidikan sesuai dengan peran, fungsi, tupoksinya masing-masing dari level makro sampai dengan pada level mikro, yakni tenaga kependidikan di sekolah atau pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pada saat itu ini disebut mikro ya, tetapi tentu ujung tombak dari pendidikan di Indonesia adalah guru, karena gurulah yang langsung berinteraksi dengan peserta didik. Jadi para pemangku kebijakan, para pemegang kepentingan dan seterusnya perlu melihat guru sebagai sosok yang sangat perlu untuk didukung dan difasilitasi kebutuhannya, karena yang berhadapan langsung dengan siswa setiap harinya adalah guru. Ketika ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka selain kurikulum dan seterusnya, maka kualitas SDM guru ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena sekali lagi yang berinteraksi dengan siswa setiap hari adalah guru, dan guru punya dampak yang besar terhadap peserta didik. Poin yang kelima, di sekolah terdapat dua bos atau dua figur otoritas begitu yang paling berperan atau sangat berperan dan sangat menentukan tentang kualitas pendidikan pembelajaran di lembaga tersebut, yakni kepala sekolah sebagai seorang manajer dan juga guru sebagai yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Yang keenam, dalam perspektif globalisasi atau kesejakatan tadi,
kemudian tentang otonomi daerah, ya kewenangan ya daerah dalam skala tertentu untuk menentukan kebijakannya, dan juga desentralisasi pendidikan yang sebelumnya terpusat, tersentral, sekarang lebih terdesentralisasi disesuaikan dengan konteks kebutuhan masing-masing daerah, ciri khas, local wisdom atau nilai-nilai lokal, ya, serta untuk menyukseskan manajemen berbasis sekolah, karena setiap sekolah itu unik gitu, sehingga perlu diterapkan manajemen yang berbasis sekolah tersebut dan kurikulum berbasis kompetensi. Maka kepala sekolah bisa dikatakan sebagai figur sentral atau tokoh sentral, tokoh utama atau peran yang sangat strategis ya, yang harus menjadi kemudian teladan, memberi inspirasi ya bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Poin yang ketujuh, untuk menunjang keberhasilan, kesuksesan, efektivitas dalam perubahan-perubahan yang dilakukan itu dan juga perubahan-perubahan yang diharapkan akan terjadi itu, maka perlu tentunya dipersiapkan seorang manajer ya di sekolah, yakni kepala sekolah yang benar-benar kompeten dan juga profesional, yang kemudian bersedia, mau dan juga mampu untuk melakukan tugas-tugas manajerial, mulai dari aspek perencanaan, planning, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasi, monitoring, pelaporan, dan seterusnya terhadap berbagai macam kebijakan, ide-ide, inovasi, dan juga perubahan yang dilakukan. Yang semua itu diharapkan dilakukan secara efektif dan juga efisien, sehingga hasilnya mudah-mudahan produktif sesuai dengan niat awal. Yang kedelapan, berdasarkan hasil pengamatan penulis, yaitu Dr. Mulyasa ini, atau Profesor Mulyasa, masih banyak kepala sekolah berdasarkan pengamatan dan interaksi beliau sebagai narasumber MPS dan juga KBK nasional, masih banyak kepala sekolah yang sebenarnya belum siap untuk mengikuti atau mengimplementasikan berbagai macam perubahan atau menerapkan ide-ide inovatif, ide-ide baru di sekolah atau di madrasahnya. Yang kesembilan, ketidaksiapan tersebut antara lain berkaitan dengan kurangnya buku-buku tentang kepala sekolah atau referensi. Jadi kalau saya memandang, kita bisa melihat kesiapan dari kepala sekolah dalam dua hal, yaitu dari aspek kompetensi kepribadian, juga kompetensi secara teknis. Nah, kompetensi kepribadian, bagaimana karakter kepala sekolah itu untuk menjadi pribadi yang punya growth mindset, punya mindset yang terus bertumbuh, terus berkembang, terus belajar, terus berproses gitu. Dan juga masalah kompetensi. Nah, masalah kompetensi ada kompetensi teknis profesional, ada banyak cara yang bisa dilakukan melalui pelatihan, melalui in-house training, melalui sesi konsultasi, diskusi, dan juga melalui pembelajaran pribadi. Nah, kalau belajar pribadi tentu belajar secara mandiri, ya tentu perlu sumber-sumber referensi. Bisa saat ini sangat banyak sumber referensi digital di platform YouTube dan lain sebagainya, juga ada sumber belajar yang dalam bentuk fisik, yaitu buku, lebih bisa didalami, dieksplorasi, digali, dan didiskusikan. Poin yang ke-10, dirasakan perlunya suatu bahan bacaan atau referensi yang bisa dijadikan acuan bagi para kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalismenya atau kompetensi profesional, kompetensi teknis ya, dan juga kinerjanya, karena itu tadi belum banyak buku yang ditulis khusus untuk kepala sekolah. Nah, poin 11, belum banyaknya buku tentang kepala sekolah ini disebut oleh penulis sebagai menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepala sekolah masih relatif kurang bila dibandingkan dengan perhatian terhadap guru. Kalau buku-buku tentang guru itu lumayan banyak di toko-toko buku ya, tapi mengenai kepala sekolah saat itu memang masih sangat sedikit ya, sampai sekarang juga belum terlalu banyak, padahal kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama ya di sekolah, ya penanggung jawab utama di sekolah sebagai manajer ya. Yang ke-12, kalau di dalam angkatan bersenjata ini analoginya ada istilah tidak ada prajurit yang bersalah ya, jadi yang bertanggung jawab adalah komandannya. Maka dalam pendidikan pun, dalam lembaga sekolah, kalau itu dianalogikan, juga tidak ada tenaga kependidikan atau guru yang bersalah gitu. Yang selama ini justru sering disalahkan adalah guru, padahal sebagian besar kesalahan dan dosa guru adalah kesalahan dan dosa kepala sekolah. Tentu ini
debatable ya, terutama bagi para kepala sekolah. Memang kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar, artinya kualitas dari performa guru-guru dalam memfasilitasi pembelajaran tentu sangat besar ya, peran dan juga pengaruh dari seorang kepala sekolah. Karena itu kepala sekolah diharapkan memiliki kesadaran ini dan senantiasa ingat mengenai hal ini, dan kemudian melakukan berbagai macam upaya-upaya proaktif yang bisa dilakukan untuk bagaimana agar kualitas pembelajaran, kualitas performa, kualitas mengajarnya guru itu benar-benar sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi bisa dipahami bahwa memang tugas kepala madrasah atau kepala sekolah untuk terus melakukan pengembangan, peningkatan, ya evaluasi demi tercapainya tujuan atau visi pendidikan di lembaga tersebut secara efektif dan efisien. Di poin ke-13 disebutkan bahwa diperlukan kepala sekolah yang kompeten atau profesional, yang artinya dapat mendorong, menginspirasi para pendidik maupun tenaga kependidikan untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan, serta ya ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, dan yang lebih besar mewujudkan visi pendidikan nasional. Yang ke-14 memang tidak mudah ya untuk bisa menjadi kepala sekolah yang kompeten, yang profesional gitu. Karena tentu banyak hal yang perlu dipelajari, banyak hal perlu didalami, banyak hal perlu difahami. Juga banyak masalah yang setiap hari muncul untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Ya, mungkin tidak disebut sebagai masalah atau kondisi ya. Kondisi itu lebih netral ya istilah tersebut. Banyak kondisi yang perlu segera direspon, dicarikan solusi-solusi kreatifnya, dan juga banyak strategi yang perlu dipelajari, dilatih, kemudian dikuasai. Ada kompetensi-kompetensi profesional, kompetensi supervisi, kewirausahaan, dan seterusnya yang perlu dikuasai, dipelajari, dan terus diasah, dilatih oleh seorang kepala sekolah. 15 kurang adil jika pengangkatan kepala sekolah itu hanya didasarkan pada pengalaman menjadi guru. Spesifiknya adalah lamanya, yaitu diukur dari durasi seseorang menjadi guru. Artinya yang dipandang berhak atau paling layak menjadi kepala sekolah adalah yang paling lama di sekolah tersebut. Tentu tidak seperti itu. Jadi indikatornya tidak tunggal. Tentu guru yang sudah lama di satu sekolah dia bisa dikatakan punya pengalaman yang banyak di situ. Tapi untuk menjadi seorang kepala sekolah itu diperlukan kompetensi-kompetensi, khususnya kompetensi manajerial, sehingga yang objektif, yang lebih objektif untuk menentukan apakah seseorang itu layak atau belum tepat menjadi seorang kepala sekolah adalah kemampuan terutama manajerialnya, juga kemampuan leadershipnya. Jadi ibaratnya seperti rumah sakit, di rumah sakit ada guru, ada dokter, juga ada kepala rumah sakit. Tidak semua dokter yang handal dalam menangani pasien itu juga bisa menjadi seorang kepala rumah sakit. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi seorang kepala rumah sakit tentu berlatar belakang dokter ya, tetapi yang lebih dibutuhkan untuk menjadi seorang pimpinan suatu lembaga adalah kemampuan manajerial, kemampuan leadership, dan seterusnya. Ya, sama di lembaga pendidikan juga sama. Artinya dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala sekolah selain tentunya menguasai kompetensi pedagogik sebagai seorang guru, tapi juga membutuhkan kemampuan manajerial, kemampuan leadership, kemampuan supervisi, kemampuan untuk inovasi, dan seterusnya. Di slide yang terakhir, poin 16, untuk menjadi seorang kepala sekolah yang profesional itu perlu dimulai dari proses yang profesional pula tentunya ya. Demikian juga halnya masa menjadi durasi lamanya menjadi seorang kepala sekolah tentu tidak bisa diputuskan seterusnya atau seumur hidup itu. Tentu tidak tepat ya, tetap harus objektif ya. Yang ke-17, kepala sekolah perlu dipilih dalam kurun waktu tertentu. Bisa 3-5 tahun. Mungkin ini satu periode, mungkin bisa diperpanjang menjadi 2 periode dan seterusnya kalau di
lembaga swasta tentu menurut kebijakan penyelenggara yayasannya masing-masing. Dan setelah itu perlu dilakukan evaluasi dan pemilihan yang baru dan juga kepala sekolah yang lama bisa ditempatkan menjadi guru atau posisi lain yang sesuai dengan kompetensinya. Yang ke-18, hal ini akan menumbuhkan iklim yang demokratis, iklim yang sehat begitu ya, di sebuah sekolah yang akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif, iklim yang nyaman, ya, iklim yang terus bertumbuh berkembang bagi terciptanya kualitas pembelajaran yang optimal tidak hanya bagi para peserta didik tapi juga para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik juga potensi seluruh warga sekolah atau warga madrasah termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Intinya adalah manajemen yang baik adalah menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, the right man on the right place. Jadi adil begitu, ditempatkan sesuai dengan tempatnya agar berkembang, ya, sesuai dengan bakatnya, kompetensinya, passionnya, minatnya. Karena dari sana orang akan mau belajar terus mengasah kemampuannya dan mudah-mudahan insya Allah hasilnya juga akan baik karena ada semangat, antusiasme dan motivasi intrinsik untuk berada di posisi tersebut. Yang ke-19, hanya dengan cara demikianlah, cara-cara profesional, demikianlah akan tumbuh kepala sekolah, lahir kepala sekolah yang cakap, yang kompeten, yang profesional, yang siap mendorong visi, ya, cita-cita bersama, ya, menjadi kenyataan melalui aksi-aksi tindakan yang strategis, ya, menggunakan paradigma baru manajemen pendidikan yang profesional. Wallahu a'lam bishawab.